Oke, selamat siang kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menghadiri kegiatan di sekolah SMP Negeri 1 Perla Aceh Timur ya. Dan ini sudah selesai, sekarang pukul 13.00. Saya mau perjalanan pulang. Nah, dalam perjalanan pulang ini saya mau merecord. Yuk Pak! Mau merecord perjalanan sekaligus dokumentasi aja ya. Untuk penjelasan tentang record ini nanti di perjalanan saya perjelas. Oke? Yuk kita pulang. Bu, misi ya. Ya. Oke, kita udah keluar nih. Nah, tujuan kita adalah masih di kawasan Aceh Timur, tapi ujungnya Aceh Timur perbatasan dengan Aceh Utara. Nah, jadi di siang ini saya masih menggunakan kamera aksi atau action cam AKC V50X 2022. Perekaman saat ini saya menggunakan resolusi 1080 di 30 fps. Image atau AIS-nya itu kayak aktifkan dan yang lain-lainnya itu masih dalam settingan apa ya, tanpa tambah-tambah lah, tanpa pengurangan juga. Nah, untuk cuaca saat ini cerah, segar dan sangat panas. Kebetulan juga ini saya mau mencoba mikrofon eksternal dari AKC V50X ini. Sebenarnya sudah beberapa kali juga saya coba, cuman ya saya belum menemukan hasil yang terbaik ya. Beberapa posisi saya terapkan mikrofon ini. Pertama, memang saya letakkan di luar, di dada jelasnya. Itu suaranya full angin, hasilnya itu full angin, suara saya kalah. Lalu pernah saya sedikit mengoprek custom atau apalah namanya itu. Untuk modularnya itu saya timpa dengan styrofoam dibusa seperti itu, seperti busa yang ada di luar mic. Nah, saya letakkan di dalam, saya timpa lagi dengan kepala mic itu yang hitam itu busanya itu, dan saya letakkan tepat di depan mulut saya dalam helm full face ini. Tapi ternyata entah memang ada kebocoran dari helm full face ini, entah memang begitu adanya, saya juga kurang paham. Suara anginnya itu masih selalu dominan terdengar, tapi suara saya sudah mulai bisa mengcover suara angin tersebut, tapi saya belum puas juga. Lalu kemarin saya coba lagi di beberapa posisi mikrofon itu. Ada yang saya letakkan di atas kepala dalam helm, di antara styrofoam dan busa peredam helm. Suaranya masih juga kurang memuaskan. Nah, jadi di hari ini saya mencoba lagi untuk meletakkan untuk meletakkan mikrofonnya itu saya simpan di
area belakang kepala saya tetap di dalam helm, tapi di area belakang kepala di antara styrofoam dan busa helmnya itu atau pelapis helmnya. Dan inilah hasilnya. Allah alam, saya pun kurang tahu apa yang terjadi saat ini. Nanti setelah editan ya baru kita ketahui apa yang terjadi. Nah, ini ada rekan saya yang tadi ikut. Ini kacanya atau filternya saya buka karena saya mau menyapa bapak yang hidup hari ini. Kita akan tetap melihat. Kita dahulu ya. Nah, ini filternya saya tutup kembali di kecepatan 60-an. 60 sampai 70. Oke, jadi perjalanan ini memakan waktu lebih kurang sekitar 1 jam. Tergantung kita geber ini mesin dan tergantung juga kondisi jalanannya, padat, lama atau lengang ini terus. Informasinya ini saya akan melewati beberapa kecamatan sebelum sampai di kecamatan yang saya tinggali. Ini namanya Kecamatan Perlak ya, Kecamatan Perlak. Jadi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya untuk ya kemajuan, untuk keberlangsungan channel ini. Mohon untuk klik subscribe, like-nya jangan lupa, lalu tinggalkan komentar, boleh berkomentar apa saja, positif, negatif saya terima, kritik dan saran itu penting bagi saya. Lalu kalau memang informasi yang saya berikan ini bermanfaat, itu rekan juga. Tolong bagikan video ini ke berbagai sosial media kawan-kawan. Nah, ini kita udah memasuki kecamatan Idi Raye. Raye itu dalam bahasa Aceh artinya ke bahasa Indonesia itu besar. Idi besar karena di sini ada idi sud. Idi sud itu idi yang kecil karena ada 2 buah idi. Daerah idi itu ada 2 kan. Ada Idi Raye, ada Idi Sud. Nah, sekarang kita berada di Kecamatan Idi Raye, Kabupaten Aceh Timur. Itu cuacanya bagus ya, panas. Nah, dari sini masih ada beberapa kecamatan lagi yang harus saya lewati untuk mencapai Kecamatan Simpang Ulin, tempat saya tinggal. Nah, ini kita udah mulai masuk ke jalur 2, artinya kita udah mulai masuk perkotaan, pusat kotanya ya. Nah, ini sebelah kiri saya udah terlihat daerah perkantoran atau pusat perkantoran dari Kabupaten Aceh Timur. Karena kita nggak ada keperluan di kantor, ya udah lanjut aja. Jalur ke arah ya,
Baik ya. Berarti ya, baik. Dah. Oke, kita lanjut lagi perjalanan pulang. Tadi singgah sebentar di kantor Kemenak, Kementerian Agama, karena istri lagi pelatihan di sana. Udah kita jalan pulang lagi. Ini sekarang di jam 1.35 atau 14.35. Cuacanya masih sekitar mendahana. Oke, mungkin nggak banyak memang yang bisa saya bahas. Nanti kalau kawan-kawan mau nanya sesuatu apapun itu atau berkomentar, silakan aja di kolom komentar. Ya, kita taat rambu-rambu dulu, kita berhenti di lampu merah. Kayaknya kita langsung tancap gas aja ya. Nah ini kemarin ya, hari apa ya? Kayaknya 2 hari yang lewat itu ada kebakaran. Beberapa toko terbakar yang terbuat dari kayu habis terbakar. Oke, ini saya udah masuki kecamatan Darul Aman. Ya tadi kita berangkat dari kecamatan Perlak, lalu melewati kecamatan Perlak Barat. Setelah Perlak Barat kita melewati kecamatan Idi Raya, dan sekarang kita di daerah kecamatan Darul Aman. Untuk di Darul Aman ini kondisi jalannya terlihat sedikit menyempit ya, mengecil dari jalan-jalan yang sudah kita lewati tadi. Cuman di depannya nanti itu melebar lagi. Saya kurang paham apa maksud dan tujuannya. Yang penting jalannya mulus. Hati-hati, di sini ada anak-anak yang baru pulang sekolah. Biasanya anak-anak ini kurang hati-hati ya, kurang awas, jadi kita yang hati-hati. Nah kan lihat, terbukti kan. Oke, ini sekarang kita udah masuk di
daerah Kecamatan Nurusalam. Coba hitung aja berapa kecamatan yang udah saya lewati. Oke, ini saya sudah memasuki Kecamatan Gilo, satu kecamatan sebelum Kecamatan Simpang Ulin, dan beginilah suasananya. Masih dengan suasana jalan yang tenang, sepi. Enak lah pokoknya kalau untuk mau kebut-kebutan boleh silakan datang ke Aceh. Tapi di depan nanti kita akan menjumpai apa ya namanya pusat kotanya, pusat kecamatan. Nah, karena banyak ada memang pusat jual beli ya. Nah dimulai dari sini ya udah banyak nih yang berjualan di kiri kanan jalan. Banyak toko, banyak warung-warung. Dan di sini ada satu polsek, yaitu memang polsek Kecamatan Gile. Nah ini polisi sektor polsek Gile. Di depannya ini kita jumpai nanti pusat dari kecamatan itu, karena pusat transaksi jual beli atau pasar ya, saya bilang pasar. Nah itu dia. Cuman untuk jam segini kayak pasarnya memang sepi juga, karena memang nggak bisa keluar atau malas ya keluar. Terasa sangat panas ini memang. Nah setelah Kecamatan Gile ini, maka kita nanti akan masuk ke Kecamatan Simpang Ulin, tempat di mana saya berdomisili. Nah lihat, dia ngeblong kan? Ramai sekali.
Oke, ini kita udah di tengah-tengah kecamatan Simpang Ulin. Tadi saya lupa menginformasikan batas kecamatannya. Dan sekarang kita sudah masuk ke kecamatan Simpang Ulin, di mana saya berdomisili. Tapi untuk sekarang saya nggak mau langsung pulang ya. Saya mau ke tukang jahit dulu, karena kemarin saya sempat nitipin baju untuk dipasangkan simbol kemeja ya. Kemeja itu saya minta tolong pasangkan simbolnya, dan tadi pagi bapak penjahitnya itu udah ngabarin bahwasanya simbolnya udah terpasang dan udah selesai. Nah, jadi kita lewatin dulu kecamatan Simpang Ulinnya, lalu kita menuju ke kecamatan Pantai Bidari, masih dalam kawasan Aceh Timur juga, tapi beda kecamatannya. Kita sekarang masih di kecamatan Simpang Ulin, dan di depan kecamatan Simpang Ulin ini ada kecamatan Pantai Bidari atau Pantai Bidari. Ada dua sebutan ya, Pantai dan Pantai, itu saya pun kurang paham. Yang jelas seperti itulah. Nah, ini kita sudah masuk ya ke dalam daerah kecamatan Pantai Bidari, Pantai Bidari. Nah, di depan sana juga nanti kita akan jumpai pasar. Kemarin saya minta tolong ke penjahitnya itu di pasar itu. Nampak pasarnya cukup lengang ya, cukup sepi. Karena jam-jam istirahat nih kayaknya. Lepas zuhur, mungkin sebentar lagi baru ramai. Nah, betul sini kita masuk ke kiri untuk menuju ke tailor tersebut, tempat penjahitan baju. Oh, ternyata penjahitnya lagi istirahat. Kayaknya kita putar aja dulu, kita beli makan dan isi bensin aja dulu. Kita beli makan siang dulu. Nah, di sini kalau untuk aktivitas jual belinya memang begitu ya. Jadi ada jam istirahatnya, walaupun hanya toko kecil ataupun usaha yang kecil itu tetap ada jam istirahat, karena masyarakat di sini sangat menghargai tubuhnya untuk tidak terlalu lelah dalam bekerja. Jangan heran kalau dari mulai jam berapa ya, waktu kurang jam setengah 1 siang atau menjelang waktu zuhur, sampai nanti di sekitar jam setengah 3 atau jam 3-an baru ramai lagi. Nah, setelah itu nanti dari jam 3, jam 5, setengah 6 itu udah mulai pada titik menunggu waktu masuknya waktu maghrib. Jadi seperti itu, nanti setelah selesai sholat maghrib, atau ada bahkan yang selesai sholat isya baru aktif lagi, atau ada juga yang memang tidak buka malam. Nah, kita lihat di sini lauknya juga habis. Lantas, tolong saya makan. Kita coba tanya ada dulu.
Oke, setelah kita beli makan siang menjelang sore, kita langsung menuju ke SPBU untuk isi bensin. Karena ini bensinnya nggak cukup lagi untuk besok ya. Ini tinggal 1 bar lagi. Ini mungkin videonya sampai di pengisian bensin ini aja ya kawan-kawan, karena baterai kameranya itu udah merah, udah lowbat. Jadi saya mau isi Pertamax dulu. Nah, di stasiun Pertamaxnya kita isi dulu. Ya. 50 bang. Oke. Terima kasih ya. Oke, udah beres. Jadi beli makan siangnya udah selesai, isi bensin juga udah selesai. Ini saya mau ke tempat tukang jahitnya lagi. Kita udah buka, ini udah jam 2:24, 14:24. Kita tahu aja dia udah ada. Kalau memang keluar udah kita tunggu. Atau kita telepon aja. Ini jadi sudah ada orangnya. Oke. Usaha tidak sia-sia. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.